Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Berkah dalam Pak Theo dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil kali ini mengingatkan saya kepada Santo Fransiskus Assisi yang mewariskan doa yang sangat indah dan menyentuh bagi saya, yaitu doa jadikanlah aku pembawa damai. Salah satu kutipan yang menarik bagi saya dalam doa tersebut yaitu, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Dalam kutipan doa di atas, Santo Fransiskus Assisi selalu memohon kepada Tuhan agar dalam setiap langkah hidupnya, setiap bagian hidupnya selalu menjadi pembawa kasih dan kedamaian bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Ia juga dijuluki sebagai Santo Perdamaian yang menerima semua makhluk ciptaan Tuhan sebagai saudara-saudarinya. Dirinya begitu menghayati dan mencintai kehidupan yang penuh kasih dan kedamaian. Bukankah hal ini yang menjadi inti bacaan dari Injil kali ini? Kerap kali kita merasa bermalas-malasan dan takut untuk menjadi pembawa kasih dan kedamaian bagi sesama kita. Kita lebih senang dan nyaman untuk menjadi orang yang memperkeruh suasana kehidupan bersama, memprovokasi kebencian, kekerasan, dan pertikaian-pertikaian yang ada. Yesus tak pernah lelah mengingatkan kita sebagai pengikutnya bahwa identitas kita adalah anak-anak damai, anak-anak Allah. Yesus menjanjikan penghibur, Roh Kudus bagi kita, juga memberikan dan meninggalkan harta yang paling berharga, yakni cinta kasih dan damai.
Menjadi pengikut Yesus berarti berusaha terus-menerus dan tanpa henti untuk membawa damai dalam situasi kegelapan dunia. Yesus selalu mengingatkan kepada umatnya bahwa misi kedatangannya di dunia adalah membawa cinta kasih dan kedamaian. Ia sendiri adalah sumber damai sejati. Membawa damai artinya membawa Yesus, sang kasih dan damai sejati di dalam hidup kita. Kadang-kadang harus melalui proses salah pengertian, ribut, dan hubungan yang berenggang. Ini berarti kita selalu diingatkan oleh Yesus sendiri agar mau untuk terus belajar membawa kasih perdamaian sebagaimana kita telah menerima dan melihat dari Yesus Kristus sendiri. Bunda Teresa juga berkata, "We don't need guns and bombs to bring peace. We need love and compassion." Kita nggak perlu senjata dan kekuatan agar kedamaian dan cinta kasih bisa tercipta di dunia ini. Yang kita butuhkan adalah cinta dan kasih sayang. Pada Injil Matius bab 5 ayat 9, Yesus juga berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ketidakmampuan kita dalam membawa damai itu bukan karena tantangan di luar sana yang terlalu besar, melainkan karena kita telah melupakan bahwa kita itu sesungguhnya punya kuasa kasih persaudaraan yang besar sebagai anak-anak Allah. Inilah spiritualitas yang selama ini seringkali kita abaikan. Spiritualitas yang sesungguhnya sangat sederhana, yakni bersedia menjadi sesama bagi semua makhluk ciptaannya. Kita sebagai orang beriman diundang menjadi pembawa kasih dan damai kepada lingkungan alam dan sesama kita. Bagaimana tugas perutusan ini dapat kita wujudkan? Pertama, kita sendiri harus mengalami bahwa diriku didamaikan dengan Tuhan. Artinya, dalam kehidupan kerohanian kita sendiri harus mengalami bahwa aku dikasihi Tuhan, dosa-dosaku telah ditebus olehnya, dan Dia selalu menyertai aku dalam seluruh hidupku, sehingga hidupku akan merasa aman dalam tangan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kasih dengan semua orang. Apa arti kalimat tersebut? Hidup dalam kasih bersama orang lain memang tidak mudah. Kita memang ingin hidup di dalam kasih, tetapi selalu ada saja hal yang membuat kita kemudian menjadi jengkel, marah, dan benci. Kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Namun di tengah kesulitan untuk menciptakan perdamaian ini, kita nggak boleh menyerah. Yang ketiga, untuk bisa hidup menghargai sesama ciptaan baik binatang maupun tumbuhan, kita harus mampu seperti Santo Fransiskus Assisi melihat makhluk ciptaan dari sudut pandang Allah sendiri. Melihat semua makhluk ciptaan Tuhan adalah baik adanya dan merupakan teman kerja dan sesama kita dalam mencapai tujuan hidup kita, yaitu hidup kudus dan hidup suci. Teman-teman, hidup di dunia ini hanya sekali. Marilah kita menanam kebaikan untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Menjadi sesama yang baik memang sulit untuk dilakukan, tetapi suatu saat akan tumbuh dan memberi makna untuk membangun hidup yang penuh kasih dan penuh damai, serta hidup kudus dan hidup suci di masa depan. Marilah kita menjadi sesama yang baik, hidup di dalam kasih dan berdamai dengan semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.